Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fasihah. Saya berasal dari Gresik, Jawa Timur. Di sini, saya sebagai mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan, dengan NIM 20303070111118. Di sini saya akan memberikan penjelasan kritis sesuai dengan kaidah ilmiah yang terkait apa, siapa, dan mengapa pustaka informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi, serta profesi informasi dan kepustakawan. Video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester dari Bapak Muhammad Rasyihan Hendrawan, SIP MHum, untuk mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Oke, tanpa basa-basi saya akan memulai penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membahas apa sih itu pustaka. Pustaka yaitu suatu tulisan atau catatan yang ditulis dan disimpan yang pada awalnya tidak sesistematik seperti saat ini. Jadi, pustaka yang dulunya adalah sebuah kegiatan yang membentuk memori kolektif dengan cara menyimpan tulisan yang pada awalnya tentu saja tidak sesistematik saat ini. Kebiasaan mencatat dan menulis pada awalnya belum dikaitkan sama sekali dengan upaya sesama untuk menyimpan catatan dan naskah, seperti yang sekarang sudah otomatis menjadi bagian dari kehidupan dan menjadi salah satu fungsi utama, yakni perpustakaan. Yang kedua, mengapa sih pustaka itu termasuk hal yang sangat penting? Yaitu karena konstruksi tentang masa lampau yang akhirnya memengaruhi hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya ingatan tentang masa lampau bagi sekelompok masyarakat, maka di sini muncul upaya yang sengaja dan sistematik itu untuk setiap masyarakat yang ingin memastikan dan menentukan apa yang harus diingat oleh anggota-anggotanya. Dan kenapa yang harus diingat adalah yang tertentu itu. Inilah sebabnya mengapa institusi yang berkaitan dengan memori kolektif dan sejarah sebuah masyarakat menjadi amat penting dalam politik dan tata kelola masyarakat, termasuk juga dalam tata negara dan kebangsaan. Itu jugalah yang menyebabkan pustaka terlibat langsung dengan penggunaan tulisan untuk penyebaran kebudayaan melalui penyebaran pengetahuan, pemikiran, dan kepercayaan. Yang keempat, saya mau menjelaskan mengapa sih informasi itu bukan material. Jadi, walaupun bukan material, informasi itu mengandung aspek material, sehingga dapat dikelola melalui teknik dan teknologi yang melibatkan mesin dan juga alat-alat buatan manusia yang khusus dibuat. Untuk itu, teknik, teknologi, dan mesin ini dapat pula menjadi bagian dari interaksi, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ini menyebabkan informasi sebagai fenomena buatan manusia. Walaupun begitu, saya juga percaya bahwa di alam semesta ini ada informasi alamiah. Sebagaimana halnya terjadi pula interaksi non-manusia. Data, informasi, dan pengetahuan lebih tepat dilihat sebagai kesatuan, bukan hierarki. Pembicaraan tentang informasi ini tak mungkin terlepas dari pembicaraan
tentang yang lainnya. Demikian juga pembicaraan tentang data dan pengetahuan tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang informasi. Yang keempat, saya akan membahas apa sih itu ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, di sini menurut saya dari kata ilmu perpustakaan dan informasi itu merupakan suatu kata yang sebelumnya ada kata informasi dalam ilmu perpustakaan dan informasi tersebut. Yang mana apabila jika digabungkan menjadi suatu ilmu yang mempelajari institusi sosial dan budaya. Selanjutnya yang kelima, mengapa sih namanya itu ilmu perpustakaan dan informasi? Nah, sebab seperti yang sudah saya katakan tadi, ilmu perpustakaan dan informasi ini sangat konsisten dan dengan karakter awalnya, yaitu ilmu yang mempelajari institusi sosial budaya. Ilmu perpustakaan dan informasi juga tidak menjadi ilmu perpustakaan dan komputer. Mengapa? Sebab sesungguhnya ilmu perpustakaan dan informasi ini tidak hanya mengkaji dampak budaya dari revolusi komputer, melainkan seluruh revolusi komunikasi mulai dari buku sampai komputer. Contohnya buku, koran, foto, majalah, film, radio, dan juga televisi. Memang sih revolusi oleh komputer ini sekarang telah menjadi gong dari revolusi-revolusi sebelumnya. Dan sangatlah mungkin ilmu perpustakaan dan informasi akan mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan revolusi apapun kelak yang terjadi dalam teknologi komunikasi. Dari penjelasan yang sudah saya terangkan tadi, untuk ilmu perpustakaan dan informasi menurut saya akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Meskipun tidak seperti berupa yang sekarang, tapi menurut saya ini ilmu perpustakaan dan informasi nanti akan mampu menselaraskan dengan apa yang diperlukan oleh para masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, selanjutnya sesudah itu saya akan beralih pembahasan tentang profesi informasi dan kepustakawanan. Di sini profesi informasi dan kepustakawanan yang dimana memang tidak terlepas dari perpustakaan. Itu menurut saya membuat profesi informasi dan kepustakawanan menjadi salah satu inti dari sebuah perpustakaan. Profesi pustakawan yang bertugas melawan para masyarakat, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat koleksi-koleksinya seperti buku, majalah, atau media-media lain, sehingga masyarakat memiliki dasar berpikir yaitu bacaan. Dari situ dapat memberikan tanggapan, kritik, ataupun yang lainnya sebagai output dari pemikirannya. Disitulah peran perpustakaan terlihat sebagai penyedia pelayanan. Juga selanjutnya, di sini profesi informasi sebagai wadah informasi yang menyalurkan kepada para masyarakat untuk memberikan pengetahuan masyarakat atas apa yang tidak diketahui dalam era ini atau era zaman dahulu, agar masyarakat pun dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi dalam ruang lingkup masyarakat tersebut. Dengan itu, masyarakat pun pasti membutuhkan profesi informasi tersebut. Sebagai calon profesional informasi dan pustakawan, di sini juga terdapat langkah-langkah yang sangat konkret yang juga bisa dilakukan dalam meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap
profesi dan organisasi perpustakaan, yakni diantaranya contoh yang pertama yang bisa dilakukan yakni seperti strategi pembinaan dan pengembangan minat baca agar masyarakat mengetahui akan manfaat membaca, juga meningkatkan kecakapan dalam mengelola perpustakaan, juga meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan perpustakaan, serta keefektifan dan keefisienan dalam hal mengelola informasi perpustakaan tersebut. Bisa juga dilakukan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan organisasi perpustakaan, yakni dengan cara mendirikan atau menyelenggarakan perpustakaan. Serta kita perlu juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan tersebut, terutama masyarakat di daerah terpencil yang terbelakang seperti akibat faktor geografis itu berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Masyarakat yang memiliki cacat dan kelainan fisik atau yang sejenisnya juga berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masingnya juga. Bisa juga dengan meningkatkan kapabilitas terhadap profesi dan organisasi perpustakaan, menumbuhkan interaksi sosial dalam masyarakat, sifat kepedulian sosial tentang kondisi masyarakat, pelayanan yang berkualitas dengan melihat kebutuhan masyarakat, serta tidak hanya fokus kepada pengelolaan perpustakaan itu sendiri, tetapi juga fokus kepada kepentingan publik. Jika hanya berbicara soal profesionalitas, tentunya hal tersebut harus dimiliki oleh semua pustakawan, dan juga soal keefektifan dan keefisiensinya tentu harus siap untuk hal tersebut. Namun, menurut saya, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai birokratisasi, apalagi pada pemimpin birokrat yang mana menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada perpustakaan. Karena birokrat tersebut tidak dekat dengan publik. Untuk itu, langkah konkret yang perlu diambil di sini adalah menghapuskan birokratisasi dan tetap menerapkan birokrasi pada perpustakaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga saya sendiri. Juga tidak lupa, semoga dalam tugas video penjelasan kritis ini saya bisa memenuhi tugas dari Bapak Hendrawan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.